Oke, anak-anak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi bersama Pak Irwan di pelajaran PAI. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang kisah teladan Luqman. Siapa sih Luqman itu? Yuk kita simak penjelasan sekarang ini. Nah, siapa sih Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dia tidak menerima kenabian, akan tetapi nama Luqman ini ditulis di dalam Al-Qur'an ya. Bahkan ada satu surat khusus namanya Luqman, ya kan? Nah, seperti itu. Tetapi Luqman ini menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaan sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum Nabi Daud itu diangkat menjadi sebagai seorang nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Dia kemudian diangkat menjadi qadhi, yaitu seorang hakim ya. Qadhi itu bahasa Arab. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai nama Luqman ini ditulis nih anak-anak di dalam Al-Qur'an. Nah, ini Bapak akan bacakan ya beberapa ayatnya. Pertama, yang harus kita teladani dari Luqman ini adalah Luqman banyak bersyukur. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perhatikan dulu ya ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah ya kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, di dalam Al-Qur'an terkadang Allah menyebut dirinya sendiri itu dengan kata saya atau aku, dan dengan kami. Kalau misalnya dengan kata kami, maka di situ tuh menjelaskan bahwa suatu kejadian itu ada proses ya. Seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu di dalam bentuk yang sempurna. Nah, ketika Allah menciptakan manusia melalui perantara tidak? Melalui, yaitu ayah dan ibu, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus melalui perantara. Apa perantaranya? Itu belajar, ya seperti itu. Dan belajar juga adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya adalah syukurnya itu untuk dirinya sendiri, nah, bukan untuk orang lain. Dan kalau misalkan orang itu tidak bersyukur, maka hasilnya juga untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ini pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ya. Pertama adalah Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Kedua, Luqman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas, seperti itu ya. Nah, ini ayat yang selanjutnya yang harus kita pelajari dari Luqman semuanya ya. Nah, nasihat Luqman kepada anaknya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, seperti itu.
Nah, apa sih pelajaran yang kita bisa ambil? Yuk kita simak. Nah, apa arti mempersekutukan Allah itu? Yaitu mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syirik. Nah, misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Ya seperti itu. Atau anak-anak sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah. Misalnya ada orang tidak nak yang dia tahu bahwa mencuri itu haram ya, tidak boleh. Tapi karena dia menuhankan harta, akhirnya dia korupsi. Akhirnya mungkin dia menghalalkan segala cara, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan hal apapun ya. Nah, nanti syirik itu anak-anak ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah menjadikan barang atau yang lainnya itu sebagai Tuhan gitu, mempersekutukan Allah, intinya itu yang paling tinggi ya. Dan syirik yang paling kecil adalah riya. Nah, yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Nah, amati dan bacaan dengan tartil Quran surat Luqman ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang angkuh lagi dan sombong ya, dan membanggakan diri seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian ini termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anak, apapun yang terjadi di dalam hidup ini maka kita harus sabar dan ikhlas seperti itu. Ya, sabar karena ini semuanya adalah cobaan, dan barang siapa yang sabar maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Bapak akan jelaskan ya anak-anak, sabar itu juga ada macam-macamnya. Insya Allah Bapak akan jelaskan lewat voice note ya, supaya kita lebih paham apa itu makna sabar, yang artinya bukan hanya menahan amarah ya, seperti itu. Oke anak-anak, semoga kita bisa mendapatkan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak semuanya.